Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para pemimpin dan tokoh masyarakat, yang saya hormati seluruh hadirin dari berbagai latar belakang dan golongan, serta saudara-saudari sebangsa setanah air yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat karunia dan juga izinnya kita semua dapat berkumpul dan hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat dan juga penuh semangat. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Ramadhani dari program studi Ilmu Komunikasi dengan NIM 0547978806 dari UT Semarang. Hadirin yang saya muliakan, bayangkan sebuah kapal besar bernama Indonesia. Kapal yang berlayar membawa 280 juta penumpang yang menuju cita-cita kemakmuran dan keadilan. Kapal itu mempunyai mesin yang kuat, sumber daya yang berlimpah, dan juga awak kapal yang berdediksi. Namun ada satu lubang kecil yang terus menggerogoti lubang kapal itu dari dalam. Lubang itu bernama korupsi. Hadirin yang saya muliakan dan juga hadirin yang saya cintai, hari ini dengan sepenuh hati dan rasa bertanggung jawab, saya sesama anak bangsa, saya ingin mengajak seluruh hadirin untuk bersama-sama merenungkan seberapa besar bahaya korupsi bagi kita dan apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghentikannya. Nomor 1. Potret buram korupsi Indonesia saat ini. Hadirin yang saya hormati dan hadirin yang saya cintai, mari kita lihat kenyataan yang ada di depan mata kita. Setiap tahun, para ahli lembaga internasional mengukur seberapa bersih atau korupnya sebuah negara melalui indeks persepsi korupsi. Dan hasil untuk Indonesia sungguh membuat kita menundukkan kepala. Transparency International baru-baru ini mengumumkan bahwa Indonesia meraih skor 34 pada indeks persepsi korupsi pada tahun 2025, turun 3 poin dari tahun sebelumnya. Nilai itu menempatkan Indonesia di peringkat 109 dari 180 negara, merosot 10 tingkat dibandingkan tahun sebelumnya. Ironisnya, pemberantasan korupsi di Indonesia kini tertinggal dari negara tetangga seperti negara Malaysia, bahkan Timor Leste. Skor Indonesia kini sejajar dengan negara seperti Aljazair, Laos, Bosnia, dan negara-negara yang dikenal tengah menghadapi tantangan serius dalam tata kelola pemerintah. Ini bukan sekedar angka, ini adalah cerminan wajah kita sebagai bangsa di mata dunia. Yang kedua, hadirin yang saya bahagia, korupsi terjadi di mana-mana, bahkan di jantung dunia. Mungkin yang Anda tanya, di mana sajakah korupsi itu terjadi? Jawabannya sungguh singkat, dan jawabannya sungguh menyedihkan, yaitu hampir di mana-mana. Pada 9 Januari 2026, KPK melancarkan operasi tangkap tangan yang menyasar jantung administrasi fiskal negara, menembus Direktur Jenderal Pajak di Jakarta Utara. Kasus ini menjadi sorotan tajam karena merupakan OTT perdana di tahun 2026 ini. Di saat aparatur sipil negara baru saja memulai siklus anggaran baru, praktisi rusuh justru merungkap sedang berlangsung. Belum cukup sampai di situ. Pada tanggal 4 Februari 2026, KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan serentak di 3 strategis sekaligus, seperti halnya di Jakarta, Lampung, dan juga Banjarmasin, yang menyasar Direktur Jenderal Bea dan Cukai serta Direktur Jenderal Pajak, mengungkap modus kejahatan yang memanfaatkan logam mulia sebagai instrumen pencuci uang.
Dan yang paling memprihatinkan, korupsi merambah pula ke para pemimpin daerah yang seharusnya menjadi pelayan rakyat. Sepanjang sejarah tahun 2026, daftar kepala daerah yang terjerat korupsi terus bertambah panjang. Mulai dari wali kota Madiun, Bupati Pati, Bupati Pekalongan, Bupati Rejang Lebong, hingga Bupati Tulung Agung yang ditangkap KPK pada April 2026. Tren kelam ini mencerminkan krisis integritas yang semakin memprihatinkan di kalangan pejabat publik. Baiklah hadirin yang saya cintai, hadirin yang saya hormati, merasuk pada kolom ketiga, mengapa korupsi harus diperangi bersama? Korupsi bukan hanya senjata hukum, ia adalah pengkhianatan terhadap seluruh rakyat Indonesia. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah hak rakyat yang dirempas, hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak masyarakat untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai, hak warga miskin untuk keluar dari lingkungan kemiskinan itu. Para pakar menegaskan bahwa untuk memberantas korupsi diperlukan sejumlah prasyarat penting: pemilihan demokrasi, pembuka ruang politik, dan menegakkan independensi peradilan. Korupsi memburuk ketika media dan masyarakat tidak lagi bisa menyampaikan pendapat secara terbuka. Tetapi ketika lembaga peradilan berada di bawah pengaruh kekuasaan eksekutif. Data terkini menunjukkan bahwa sektor penggadaan barang dan jasa, perizinan tambang, serta kuota impor masih menempati peringkat tertinggi dalam peta perencanaan korupsi. Efektivitas penegakan hukum tidak hanya diukur dari penegakan tersangka, melainkan dari beberapa besar uang negara yang berhasil diselamatkan dan seberapa kuat sistem pencegahan yang dibangun agar celah korupsi terus tertutup secara permanen. Kemudian apa saja yang bisa kita lakukan? Hadirin sekalian yang saya hormati, hadirin sekalian yang saya cintai, pemerintah dan juga KPK tidak bisa berjalan sendiri. Kita, masyarakat seluruhnya, adalah benteng terakhir pemberantas korupsi. Dan juga ada 4 langkah nyata yang bisa kita ambil bersama dan yang bisa kita lakukan bersama. Yang pertama, mulailah dari diri sendiri. Jangan memberi suap dan jangan sampai memberi suap. Jangan terima gratifikasi dan jangan membiasakan diri dengan hal-hal kecil seperti membayar petugas untuk mempercepat urusan administrasi. Perang melawan korupsi dimulai dari keputusan kecil sehari-hari. Baiklah, yang kedua, didik generasi muda sejak dini. Program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2026 hingga sebelumnya 2025 hingga 2026 menempatkan pendidikan anti korupsi sebagai salah satu pilar utama dengan 15 aksi dari 40 keluhan yang harus dicapai melalui kolaborasi seluruh kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah. Kita sebagai orang tua, kita sebagai guru dan sebagai tokoh masyarakat wajib menanamkan nilai-nilai kejujuran dan integritas kepada generasi penerus bangsa. Ketiga, berani melapor. Jika kita menyaksikan atau mengetahui adanya praktik korupsi, laporkan kepada KPK. Diam adalah bentuk persetujuan. Keberanian kita untuk melapor adalah nyawa bagi pemberantas korupsi. Keempat, awasi penggunaan uang negara. Sebagai wajib pajak dan warga negara, kita berhak menuntut transparansi dalam pengelolaan anggaran, tuntutan akuntabilitas, dan pemimpin yang kita pilih. Baiklah, hadirin yang saya hormati serta hadirin yang saya cintai, sebelum saya mengakhiri pidato saya pada hari ini, izinkan saya menyampaikan satu renungan. Korupsi bukan takdir bangsa kita. Korupsi bukan warisan budaya yang harus kita terima begitu saja. Dan korupsi adalah pilihan. Dan juga seperti pilihan buruk, ia bisa dihentikan asalkan kita semua mau berusaha dan bergerak bersama. Indonesia mempunyai potensi luar biasa. Kita
mempunyai sumber daya alam yang melimpah, mempunyai sumber daya manusia yang besar, dan juga semangat gotong royong yang mengakar kuat dalam jiwa bangsa. Jangan biarkan semua itu habis digerogoti oleh segelintir orang yang tidak ingin bertanggung jawab. Ingat selalu, negara yang bersih bukan tanggung jawab pemerintah, ia adalah tanggung jawab kita semua. Jadilah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Karena Indonesia yang adil dan bersih dan sejahtera hanya akan terwujud jika kita semua berdiri tegak atas nilai kejujuran dan integritas. Mari kita jaga negeri ini untuk diri kita, anak cucu kita, dan untuk kejayaan Indonesia yang kita cintai bersama. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang telah saya renungkan dan telah saya bacakan tadi dapat menjadi benih kebaikan bagi bangsa dan negara kita tercinta ini. Amin amin ya rabbal amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.